Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masidan summa amma ba'du. Fanasallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqnal ilman nafi'a fid dunya wal akhirah wa an yarzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali. Santri-santriku rahimani wa rahimakumullah, patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Kemudian sholawat dan salam mari kita haturkan kepada Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah merindukan kita semua. Dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur. Kemudian beliau berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadittu anna qad ra'aina ikhwanana." Aku berharap kita dapat bertemu dengan saudara-saudara kita. Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabatnya, aku berharap kita dapat bertemu dengan saudara-saudara kita. Maka para sahabat spontan menjawab, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini juga saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Sementara saudara-saudara kita itu yang belum pernah berjumpa dengan kita, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain para sahabat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah bisa mengenali umatnya yang belum pernah bertemu dengannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina minal wudu'i. Mereka saudara-saudara kita nanti akan datang pada hari kiamat dengan bekas-bekas wudu mereka. Mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Karena sebab bekas wudu. Oleh karena itu wudu itu penting. Namun jangan yang penting wudu. Seorang berwudu sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a kama umira. Siapa yang salat sebagaimana, siapa yang berwudu sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat, wa shalla kama umira, dan salat sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat, ghufira lahu ma taqaddama min amalin, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada istri-istri Rasulullah, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Santri-santriku rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan puasa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa pada tahun 2 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Maka seorang santri hendaknya memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal ketaatan. Karena bulan Ramadan telah disifati Rasulullah dengan bulan yang penuh berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarakun.
telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka kita manfaatkan waktu-waktu kita pagi, siang, sore, malam untuk memperbanyak amal ketaatan. Oh, berat Ustaz. Amal ketaatan banyak. Sementara ana sibuk daurah dan lain sebagainya. Maka ada jalan yang lainnya. Imam Ahmad, seorang ulama salafus soleh yang wafat di tahun 241 Hijriah, pernah ditanya oleh anaknya, "Ausani ya abati, berilah aku nasihat wahai ayahku tercinta." Maka Imam Ahmad menasihati anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, inwil khaira, berniatlah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Fa innaka la tasalu bi khairin ma nawaital khaira." Karena engkau akan senantiasa dalam kebaikan jika engkau berniat kebaikan. Kita niatkan bulan puasa ini kita ingin niat khatam 10 kali. Tahun lalu ada yang sampai 13 kali. Kalau bisa sekarang ana mau niat khatam 20 kali misalnya. Ana mau sholat di saf terdepan terus. Kalau sahur ana mau makan, biasanya sahur enggak makan, tidur. Ana mau sholat tarawih enggak pernah bolong. Ana mau nanti pulang liburan berbakti kepada orang tua, diniatkan. Kenapa? Kok kita perlu niat? Karena kata para ulama, niatul mu'mini ablagu min amalihi. Niat kita itu lebih cepat mendapat pahala daripada amal kita. Duh, kok bisa, Ustaz? Ketika seorang berniat, dia sudah mendapat kebaikan. Ya tidak? Rasulullah mengatakan, "Man hamma bihasatin falam ya'malha, kataballahu lahu indahu hasanatan kamilatan." Siapa yang bertekad melakukan kebaikan namun belum sempat mengerjakannya, Allah tulis satu kebaikan sempurna. Antum misalnya tadi niat ingin menghatamkan Al-Quran 10 kali. Namun setiap antum ke masjid bawa mushaf, baru baca alif lam mim, tidur. Tapi antum sudah niat itu, diberi pahala. Oleh karena itu para ulama kita membuat kaidah, man kana asiman alal fi'li asman jasiman, wa fa'ala ma yaqdiru alaihi minal fi'li kana bimansilatil fa'ili. Apa tadi? Man kana asiman alal fi'li asman jasiman. Siapa yang bertekad dengan tekad yang benar untuk melakukan suatu amal, saya mau khatam 10 kali, woy. Sudah berniat itu. Wa fa'ala ma yaqdiru alaihi minal fi'li, dan sudah melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut. Mau khatam 10 kali sudah berusaha membaca. Namun qadarullah Ramadan selesai baru khatam 2 kali. Sibuk. Anak sibuk, Ustaz. Sibuk bantu orang tua. Sibuk belajar, sibuk murojaah. Kana bimansilatil fa'il. Maka orang ini sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tadi. Antum dapat pahala mengkhatamkan 10 juz 10 kali, meskipun antum baru khatam 2 kali. Contoh penerapan kaidah ini, misalnya antum di rumah nanti, jarak antara rumah dan masjid antum jauh, antum ke masjid harus pakai motor. Qadarullah kebanan, antum ke bengkel dulu, motor antum tinggal, antum jalan kaki ke masjid. Sampai di masjid ternyata jamaahnya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai. Antum sholat jamaah atau munfarid sekarang? Munfarid. Namun dapat ganjaran sholat berjamaah, masya Allah.
Man kana asiman 'alal fi'li asman jasiman wa fa'ala ma yaqdiru 'alaihi minal fi'li kana bimansilatil fa'il. Oleh karena itu wahai santri-santriku rahimani wa rahimakumullah, seorang penuntut ilmu hendaknya dia meniatkan berbagai macam kebaikan meskipun dia menyangka dia tidak dapat mengerjakannya. Begitu pula kita belajar ilmu agama, kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mempunyai niat-niat yang lain yang merusak niat belajar ilmu agama. Pernah ada seorang yang mendatangi Abu Darda. Orang ini mengatakan, "Ya Abu Darda, ini ataituka minal Madinati." Wahai Abu Darda, aku datang dari Madinah. Mana di Madinah? Mana ini? Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadisin balagani annaka tuhaddisu bi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk satu hadis yang mana engkau telah meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda ngetes, dites ini niatnya benar enggak ini? Maka beliau mengatakan, bertanya kepada orang tersebut, "Fama jaa bika tijaratun?" Apakah engkau datang ke sini juga ingin berdagang? Jadi dia kan mau mendengar satu hadis. Ditanya, "Antum ke sini juga ingin berdagang?" Kata beliau, "La, tidak." "Fama jaa bika gairuhu?" Apakah engkau punya niat yang lainnya? Qala la, tidak. Jadi orang ini datang menemui Abu Darda dari Madinah, dari kota Madinah, hanya untuk mendapat satu hadis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang penuntut ilmu dia harus mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu agama merupakan sebesar-besar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu ada dua. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama al-jihadu bil yadi was sinan. Jihad dengan tangan dan pedang. Ini semua bisa orang-orang. Yang enggak belajar bisa. Yang kedua al-jihadu bil hujjati wal bayan. Jihad dengan hujah, dengan dalil-dalil. Ini yang bisa siapa? Penuntut ilmu agama. Oleh karena itu penuntut ilmu agama, meskipun dia tidak terlalu pandai, namun dia seorang ahli tauhid. Tidak terlalu pandai, namun dia seorang ahli tauhid. Orang ini dapat mengalahkan 1000 ulamanya orang musyrik. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kasyfus Syubhat, "Wal amiyu minal muwahhidina yaglibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin." Satu orang awam ini yang bertauhid, yang dia ikhlas beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, dia dapat mengalahkan 1000 ulamanya orang-orang musyrik. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wa inna jundana lahumul ghalibun." Sesungguhnya pasukannya Allah itu pasti menang. Iya. Pasukannya Allah, orang-orang yang bertauhid akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan jihad dengan hujah, dengan penjelasan, atau jihad dengan pedang. Akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya, antum tahu syafaat? Ada enggak syafaat itu? Syafaat ada enggak? Ada. Antum harus beriman syafaat ada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan dalam kitab yang lain, yaitu Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan, "Wa huwa la yarda illa tauhida." Allah itu tidak akan meridhoi orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat. Jadi ada orang yang memberi syafaat dan ada orang yang diberi syafaat, tidak akan diridhoi Allah kecuali dua orang ini, seorang yang bertauhid. Wala ya'zan li ahlihi, dan Allah tidak akan mengizinkan seorang untuk memberi syafaat kecuali dia ahli tauhid. Jadi ahli tauhid itu dimenangkan, dia akan mendapat syafaat, dia akan diridhai Allah untuk memberi syafaat, dan dia akan diridhai Allah untuk menerima syafaat.
Bahkan dia akan diizinkan Allah memberi syafaat. Itu contoh kemenangan ahli tauhid. Wa amal musyrikuna, adapun orang-orang musyrik, falaisa lahum minasyafaati nasibun. Di akhirat orang-orang musyrik enggak dapat syafaat. Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafaatus syafiin. Tidak akan bermanfaat syafaat bagi orang-orang musyrik. Oleh karena itu, wahai santri-santriku rahimani wa rahimakumullah, perlu kita untuk menata niat-niat kita. Dan perlu juga untuk kita meniatkan berbagai macam kebaikan. Kita niatkan untuk berbakti kepada orang tua kita ketika kita pulang nanti. Kita niatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, khataman 10 kali, 12 kali, dan lain sebagainya. Yang penting niat dulu. Kita niat untuk mengikuti daurah dari awal sampai akhir. Sudah dihitung dapat pahala. Begitu pula antum tidur meniatkan untuk menguatkan tubuh antum agar kuat sholat malam, agar kuat sholat tarawih, dan lain sebagainya. Itu saja pembukaan dari kami. Insya Allah pada kesempatan kali ini dan 3 hari berikutnya kita akan membaca kitab Min Wasayas Salafi Lisyabab, 15 wasiat ulama salaf untuk para pemuda, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, salah seorang ulama yang lahir di tahun 1382 Hijriah. 1382 Hijriah. Beliau ini pernah mendatangi kampus kami di Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk sholat Jumat, beliau yang mengisi jadi khatibnya. Kemudian yang kedua mengisi tausiah ba'da subuh, dan pernah mengisi di masjid dekat kampus kami juga. Alhamdulillah. Adapun materi yang antum pegang itu ringkasannya. Kitabnya sudah kami terjemahkan, mungkin beberapa santri sudah ada yang memilikinya. Kalau bisa antum pakai yang aslinya, kalau yang punya. Nah. Dan sengaja tadi kami sampaikan masalah niat. Nah, kita yang penting niat dulu, ya tidak? Karena kemungkinan besar dan sangat besar juga kita tidak akan bisa menyelesaikan atau tidak akan bisa membahas ke-15 wasiat ini. Mungkin kita akan ambil beberapa wasiat saja dari depan, karena begitu besarnya faedah yang ada dalam kitab tersebut. Langsung saja, wahai santri-santriku rahimani wa rahimakumullah, kita bahas judulnya dulu. Karena para ulama itu ketika membahas suatu kitab, dia bahas judulnya. Misalnya kitab usul fikih, dibahas apa itu usul, apa itu fikih. Kitab tauhid, apa itu tauhid, dijelaskan. Maka kita itu hanya muttabi, hanya orang yang mengikuti ulama-ulama salaf kita. Di situ di muqaddimah antum di atas disebutkan bahwasanya judul kitabnya Min Wasayas Salafi Lisyabab. Cuman itu tulisannya bahasa Indonesia. Min Wasayas Salafi Lisyabab. Min, kata min dalam judul tersebut itu bermakna min tab'idiyah. Apa itu min tab'idiyah? Min yang bermakna sebagian. Apa itu sebagian? Jadi judulnya ini kan 15 wasiat ulama salaf untuk bagi pemuda. Apakah wasiat ulama salaf untuk pemuda itu cuma 15? Tidak, banyak. Lebih dari 15. Namun penulis hanya menyebutkan 15, berarti itu hanya sebagian kecil yang disebutkan. Nah, itu namanya dalam bahasa Arabnya namanya min tab'idiyah. Sebagaimana firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Minhum man kalamallah. Minhum, itulah para rasul-rasul Allah yang memberikan keutamaan satu dari yang lainnya. Jadi keutamaan rasul bertingkat-tingkat. Minhum man kalamallah, di antara para rasul ada yang diajak berbicara Allah. Jadi tidak semua rasul. Paham ini? Min tab'idiyah, karena min nanti banyak. Ada min ibtidaiyah, permulaan, kayak yang pernah saya jelaskan di kitab Nahwu itu. Contohnya apa? Subhanalladzi asra bi abdihi
lailan minal Masjidil Haram. Jadi permulaan Isra itu dari Masjidil Haram. Kayak antum bilang, zahabtu ilal masjidi minal fasli. Aku pergi ke masjid dari ke kelas. Jadi antum berangkatnya dari ke kelas. Kemudian wasoya itu jamak, mufradnya wasiyatun. Mufradnya wasiyatun. Sengaja kita singgung masalah bahasa Arab dan nanti banyak akan kita singgung bahasa Arab supaya antum-antum sekalian lebih cinta kepada bahasa Arab. Jadi wasoya itu jamak, mufradnya wasiyatun, pakai tasydid ya-nya. Wasiyatun itu apa wasiyatun? Wasiat. Antum belajar kitab fikih. Ada Kitabul Wasiyati, kitab wasiat. Loh, ini berarti wasiat apa, Ustaz? 15 wasiat ulama salaf untuk pemuda. Berarti ini wasiat harta atau wasiat apa, Ustaz? Kan kalau dalam kitab fikih dibahas wasiat tentang harta, ya tidak? Nah, ini wasiat apa? Jadi wasiat itu ada dua. Yang pertama wasiat tentang agama, tentang keimanan, tentang ketakwaan, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan agama kita. Dan ada wasiat yang berkaitan dengan harta. Ini yang dibahas dalam kitab fikih. Oleh karena itu, kalau antum baca Al-Quran, ada kata wassa yuwassi, sinnya tasydid. Dan ada ausa yusi. Artinya sama-sama wasiat. Wassa yuwassi, ausa yusi. Artinya sama-sama wasiat. Bedanya apa, Ustaz? Bedanya kalau wassa itu berkaitan dengan agama. Wassa yuwassi itu berkaitan dengan agama. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya dan juga Nabi Yakub mewasiatkan kepada anaknya. Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama Islam. Jadi agama para nabi terdahulu adalah agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam beragama Islam. Ini wasiat tentang agama. Ada lagi wasiat tentang harta. Allah berfirman di awal-awal surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hasil unsay. Allah mewasiatkan bagi anak-anak kalian bagian wasiat anak laki-laki 2:1 dengan anak wanita. Jadi sama-sama wasiat namun berbeda penggunaannya. Lalu apa yang lebih utama, Ustaz? Wasiat harta atau wasiat tentang agama? Yang lebih utama tentunya wasiat tentang agama. Makanya kitab ini membahas wasiat yang berkaitan tentang agama, tentang ketakwaan, tentang keimanan, tentang amal soleh dan lain sebagainya. Tidak membahas wasiat yang berkaitan dengan harta. Apa dalilnya bahwasanya wasiat tentang agama itu lebih utama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan bagi ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada umat Islam anittaqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat tentang agama itu lebih utama. Jadi antum nanti kalau nggak punya harta jangan khawatir. Tinggal memberi wasiat kepada anak-anak antum tentang agama. Ini sudah ada dipraktekkan. Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau menjelang wafat,
belum mewasiatkan kepadanya anaknya. Ini amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini. Aku wasiatkan engkau 2 perkara dan aku larang engkau dari 2 perkara. Di antara wasiatnya Nabi Nuh alaihissalam, amuruka bila ilaha illallah. Aku wasiatkan engkau untuk berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Li'anna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudiat fi kifatin wa wudiat la ilaha illa fi kifatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu timbangan dan la ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangan yang lainnya, maka akan berat kalimat la ilaha illallah. Jadi lebih utama wasiat tentang agama. Sehingga yang dibahas dalam kitab ini wasiat tentang agama. Kemudian as-salafi. Siapa as-salafi? As-salaf dalam bahasa itu man taqaddamaka min abaika. Salaf itu dalam bahasa man taqaddamaka min abaika. Orang-orang yang mendahului kita itu salaf. Jadi bapak antum ya salaf antum, kakek antum salaf antum, dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW pernah menasihati putrinya Fatimah ketika Fatimah sedang bersedih. Rasulullah mengatakan, isbiri wattaqillaha, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki, karena sebaik-baik pendahulumu, sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salaf itu ada 2. Orang terdahulu itu ada 2. Yang pertama salafus soleh, salaf yang soleh, dan salafut toleh, salaf yang tidak soleh. Salaf ada 2, salaf yang soleh dan yang toleh. Toleh itu tidak soleh. Berarti yang dimaksud sini siapa? Wasiat ulama salaf. Ya tentunya ulama salaf yang soleh. Siapa itu ulama salaf soleh? Salafus soleh. Ulama salafus soleh, atau kalau antum ditanya, antum itu ahlu sunnah. Siapa ahlu sunnah? Antum itu pengikut salafus soleh. Siapa itu salafus soleh? Maka jawabannya, salafus soleh itu al-mutamassikuna bil Qur'ani was sunnati. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaf-salaf terdahulu yang soleh. Minas sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan, dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa man saro ala manhajihim, dan siapa saja yang mengikuti para sahabat, para ulama salaf terdahulu, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik secara ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Itulah salaf. Jadi salaf di sini yang memberi wasiat nanti adalah salaf kita yang soleh, yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Lisyabab, syababun itu jamak apa ini? Taksir. Mufradnya syabun. Syabun, banyak tasdid, bukan sabun ya, tapi syabun itu mufradnya. Nah, siapa yang dimaksud syabun ini, pemuda ini? Perlu antum ketahui, para ulama kita itu membagi umur menjadi 4. Umur itu ada 4. Ini pernah kita jelaskan dalam kajian kita terdahulu, Ta'lim Sibyan at-Tauhid. Umur manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, al-marhalatul gulumiyatu. Al-marhalatul al-gulumiyatu. Marhalah atau fase anak-anak gitu aja.
fase anak-anak. Kalau bahasa kita fase bocil. Fase anak-anak ini dimulai ketika seorang lahir ke dunia sampai umur 13 tahun. Sampai umur berapa? 13 tahun. Makanya kalau anak-anak umur 13 tahun itu masih bocil itu. Iya. Al-marhatu al-gulumiyatu. Makanya umur saat 0 sampai 13 terkadang dipanggil gulam. Gulamun. Pernah dengar hadis tentang gulam? Contohnya, silakan nanti buka hadis Arba'in Nawawi. Rasulullah pernah menasihati Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, ya gulam. Ya tidak? Wahai anak kecil. Ulama menjelaskan ketika itu Ibnu Abbas umurnya 9 atau 10 tahun. Jadi masih anak. Ini u'allimuka bi kalimatin. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'illah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-marhalatus syababu. Yang kedua, al-marhalatus syabab. Fase pemuda. Nah, ini berarti antum ini. Antum umurnya berapa? Akmal berapa umurnya? 18. Berarti pemuda antum. Ya, syabab. Ya ma'syarus syabab. Wahai para pemuda. Jadi syabab, pemuda ini dimulai ketika umur berarti 13 berapa? 14 sampai umur 40 tahun. Masya Allah. Ini masih muda nah ini. Masya Allah. Jadi umur 14 sampai 40 tahun masih muda. Atau bahasa lainnya, ketika seorang balik itu nggak mesti 13 tahun, bisa di bawah itu. Ketika seorang mulai balik sampai umur 40 tahun, dia dikatakan pemuda. Apa ciri balik? Ada 2. Yang pertama, khusus untuk wanita, ciri balik khusus untuk wanita, yaitu haid dan hamil. Jadi kalau wanita misalnya umur 10 tahun haid, berarti sudah balik. Dia pemudi, ya, pemuda, pemudi, santriwati. Untung semangat banget kalau santriwati. Ya. Yang kedua, yang khusus untuk wanita yaitu alhamlu, hamil. Misalnya ada seorang wanita umur 13 tahun nikah hamil, oh berarti sudah balik. Kemudian yang kedua, ini alamat atau tanda balik khusus untuk laki-laki dan wanita gabung. Jadi wanita ada tanda ini, laki-laki juga ada tanda ini. Ada 3. Yang pertama al-ihtilam, mimpi basah. Antum sudah ihtilam semua? Alhamdulillah. Berarti antum bukan bocil. Yang kedua al-inbat, tumbuh rambut-rambut yang harus dipotong, kayak rambut kumis, apalagi ketiak. Ya. Kenapa Abdullah? Ada. Nah, itu ciri antum sudah balik itu. Meskipun antum umurnya 12 tahun. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, umurnya 15 tahun Hijriah. Genap 15 tahun Hijriah. Itu indal Hanabilah, menurut mazhab Hanbali. Sementara menurut mazhab Hanafi harus 18 tahun Hijriah. Jadi kalau antum sudah masuk balik sampai 40 tahun antum pemuda. Jadi wasiat ini nanti ditujukan kepada antum-antum ini yang sudah balik sampai 40 tahun, termasuk anak juga. Jadi kita ngajar juga, kita istifadah juga. Kenapa Ustaz? Batasnya harus 40 tahun. Karena setelah 40 tahun itu beda lagi masanya. Maka yang ketiga ini, fase yang ketiga namanya al-marhatul kuhulatu. Apa berarti? Bapak-bapak ya? Fase bapak-bapak. Jadi kalau antum manggil ustadznya yang masih muda tadi Pak, ya salah antum. Ya.
Tapi nggak boleh panggil Ustadz, Mas, nggak boleh. Panggil Ustazi itu, Ustadku, Masya Allah. Ustazuna. Marhal kuliah itu dimulai dari umur 41 tahun sampai 50 tahun. Berapa tadi? 41 tahun sampai 50 tahun. Oleh karena itu, wahai santri-santri rahimani wa rahimakumullah, para nabi ketika menerima wahyu diangkat jadi nabi itu kebanyakan ketika mereka umur 40 tahun. Nabi Muhammad umur berapa? 40 tahun. Syekh Mubarakfuri menjelaskan rincian umurnya nabi itu 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari. 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari. Loh, kenapa Ustaz kok nabi itu menerima wahyu ketika umur 40 tahun? Para ulama menjelaskan bahwasanya umur 40 tahun ini akal seorang sudah matang. Jadi berpikirnya itu sudah matang, nggak gerusah-gerusuh. Matang suka gerusah-gerusuh. Itu wajar pemuda. Tapi kalau seorang sudah di usia 40 tahun ke atas, itu cara berpikirnya sudah matang. Makanya para nabi itu kebanyakan diutus ketika umur 40 tahun. Kebanyakan nabi diutus ketika umur 40 tahun menerima wahyu. Kebanyakan. Berarti ada sedikit yang tidak. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Isa. Dikatakan ketika itu umurnya 30 tahun. Ada lagi Nabi Yahya. Beliau diangkat jadi nabi ketika masih anak kecil. Wa atainahul hukma sabiyan, kata Allah. Kami berikan hikmah kepada Nabi Yahya ketika masih anak kecil. Bisa dimengerti? Jadi wasiat ini ditujukan bagi para pemuda. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-marhalatu syaikhukhah. Al-marhalatu asy-syaikhukhah. Marhalah syekh. Apa syekh? Masa sepuh. Sepuh. Apa sepuh? Sudah tua. Syekh. Tapi kalau syekh untuk ulama beda lagi itu. Yang tua ilmunya. Sehingga judulnya ini min wasayas salafi lisyabab. Di antara wasiat-wasiat yang berkaitan tentang agama. Jadi wasiatnya berkaitan tentang agama, bukan tentang harta. Dari para ulama salaf kita yang soleh, bagi para pemuda yang telah balik sampai umur 40 tahun. Kemudian langsung saja kita bacakan mukadimahnya. Malik bin Dinar mengatakan, seorang ulama yang wafat sekitar tahun 123 Hijriah. Beliau mengatakan, innamal khairu fisyababi. Sesungguhnya kebaikan itu terletak di usia muda. Jadi kebaikan itu dapat kita raih di usia muda. Bahkan para ulama lain mengatakan, innamal amalu fisyabab. Sesungguhnya masa-masa untuk beramal itu terletak di masamu muda. Kok bisa Ustaz masa muda? Karena masa muda itu masih kuatnya. Atau masih kuat baca tadarus misalnya, satu malam 1 kali khatam. Ada yang pernah ini? Masya Allah. Faisal. Tapi udah niat belum Faisal? Alhamdulillah. Atau masih kuat belajar daurah. Berapa jam antum? 2 jam duduk masih kuat. Coba kalau sudah sepuh, harus pakai penyangga, harus lendet-lendet. Yang lendet-lendet ini hati-hati nih. Pemuda itu harus semangat. Iya. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, masa muda itu masa penuh kekuatan. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah. Ketika masih kecil, masih bocil antum lemah. Dikit-dikit nangis. Gampang sakit-sakitan. Masih lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dari yang lemah itu Allah jadikan antum seorang yang kuat.
para ulama menjelaskan kuat di sini yaitu kuwatus syabab, kekuatan masa muda. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah masa muda itu, kekuatan masa muda antum lalui, sekarang berganti ke masa lemah dan masa tua. Nah, pemuda itu kuat. Antum masih kuat belajar. Antum masih kuat menghafal. Makanya seorang pemuda yang tidak belajar ilmu agama, apa kata Imam Syafi'i? Suruh mensolatkan jenazah. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi. Siapa yang kehilangan masa belajar di masa mudanya, fakabir arba'an liwafatihi. Bertakbirlah 4 kali karena dia sudah dianggap meninggal. Jadi hidup namun seolah-olah telah meninggal. Wazatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Seorang pemuda itu dinilai dari ilmu dan ketakwaan. Sehingga pemuda itu memanfaatkan waktunya untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran. Dia kuat menghatamkan Al-Quran. Contoh, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau itu masih muda. Beliau mengatakan, jama'tul Qur'ana kullahu fi lailatin. Masya Allah. Jama'tul Qur'ana kullahu fi lailatin. Aku khatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas 1 malam. 1 malam. Ini laporan sama Nabi. Jadi Abdullah bin Amr bin As laporan sama Nabi. Ana menghatamkan Al-Quran 1 kali khatam 1 malam. Maka kata Rasulullah, ini aksya an yatula alaika zamanu wa anta malla faqra'hu fi syahrin. Aku takut kalau waktu berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, nanti antum jadi males. Karena setiap hari khatam. Faqra'hu fi syahrin. Bacalah, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Namun Abdullah bin Amr bin Al-As ini pemuda, nggak mau kalah. Beliau mengatakan, da'ni astamti min quwati wasyababi. Da'ni astamti min quwati wasyababi. Ya Rasulullah, biarkan aku bersenang-senang dengan kekuatan masa mudaku. Aku ingin khataman tiap hari. Maka kata Rasulullah, faqra'hu fi ashrin. Khatamkan setiap 10 hari sekali. Maka Abdullah bin Amr bin As nggak mau kalah. Da'ni astamti min quwati wa syababi. Ya Rasulullah, biarkan aku bersenang dengan usia mudaku yang masih kuat ini untuk menghatamkan setiap hari 1 kali khatam. Maka Rasulullah mengatakan, faqra'hu fi sab'in. Khatamkan setiap 7 hari sekali. Abdullah bin Amr bin As nggak mau kalah lagi. Da'ni astamti min quwati wa syababi. Biarkan aku bersenang-senang dengan kekuatan usia mudaku ya Rasulullah. Berarti boleh khataman setiap hari. Meskipun ada hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fi sab'in. Khatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Wala taqra'uhu fi aqalli min salasin. Namun jangan khatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini ada larangan. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya jangan menjadikan kebiasaan antum untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari setiap harinya. Jangan jadikan kebiasaan. Berarti di bulan Ramadan nggak boleh Ustaz? Boleh. Bulan Ramadan syahrul Quran. Syahrul Ramadan allati unsila fihil Quran. Maka kita lihat para ulama-ulama salaf kita, Qatadah bin Di'am As-Sadusi. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 10 hari sekali. Berapa? 10 hari sekali. Kemudian ketika memasuki bulan Ramadan,
Falamma ja'a Ramadan khatama al-Qur'ana fi salasin. Setiap hari khatam, setiap 3 kali khatam sekali. Falamma ja'al ashru, ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khatamal Qur'an fi kulli lailatin. Dia mengkhatamkan Al-Qur'an setiap malam. Jadi boleh antum mengkhatamkan Al-Qur'an setiap hari itu. Bahkan Imam Syafi'i berapa kali khataman? 60 kali. Karena Syafi'iyu yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan 60 kali. Jadi boleh antum mengkhatamkan Al-Qur'an tiap. Ini masa muda. Manfaatkan masa muda kita. Kalau perlu dicatat itu, antum punya mushaf, buat catatan. Ramadan 1445. Tulis berapa kali khatam. Besok lagi dicatat. Seperti itu. Untuk evaluasi kita. Oh ternyata anak sekarang mengalami penurunan dan seterusnya. Bisa dimengerti? Kemudian masa muda kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar ilmu agama. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri ketika melihat para pemuda kayak antum-antum ini belajar ilmu agama, duduk di majelis bawa kitab, bawa pulpen, memperhatikan, beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai orang-orang yang menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wasi'alakum fil majlisi. Rasulullah mewasiatkan kami untuk melapangkan majlis bagi para pemuda. Jadi pemuda di lapangan majlisnya. Oh, ada pemuda. Dikasih tempat duduk. Minggir ada pemuda mau belajar. Jadi kita dalam majlis harus melapangkan majlis. Ada pemuda lewat mau duduk di depan, kasih. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum fil majalisi tafassahu fafsahu. Dikatakan kalau mau berlapan-lapan mana? Wa idza qila susu fangsusu. Kalau disuruh berdiri berdiri. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yarfa'i itu fi'il mudhari majzum, yarfa artinya yarfa, kemudian dikasrah karena iltiqa'u sakinin. Jadi seorang penuntut ilmu agama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kemarin masih MTS, sekarang MA, besok kuliah, besok jadi ustadz. Insyaallah. Diangkat terus. Karena kaidah dari para ulama tentang fi'il mudhari, al-fi'lul mudhari ya dulu ala takrar wal istimrar wal tajaddud. Fi'il mudhari itu menunjukkan berulang-ulang. Jadi Allah akan mengangkat derajat kita berulang-ulang dan terus menerus sampai seorang itu wafat. Kemudian wa nufhimakumul hadisa, dan memahamkan tentang hadis. Fa innakum khulufuna, karena kalian itu pengganti kami. Wa ahlul hadisi ba'dana, dan ahli hadis setelah kami. Jadi antum ini pengganti ustadz antum nanti insyaallah. Ketika ustadz antum sudah meninggal, antum yang akan menggantikan mereka mengajar, yang akan menggantikan mereka mengisi majelis-majelis, yang akan menggantikan mereka memberikan nasihat-nasihat kepada umat. Iya benar. Ada kisah menarik tentang Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? An-Nu'man bin Sabit. Beliau wafat tahun berapa? 150. Diingetin ya. Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150. Ada ulama yang lahir di tahun 150. Siapa itu? Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150, lahirnya Imam Asy-Syafi'i.
Maka dikatakan mata imamun wa wulida imamun. Seorang imam telah meninggal dan lahirlah imam yang lainnya. Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Kisah lain, Imam Malik, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, beliau itu wafat di tahun 672. Imam Malik, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, wafat di tahun 672. Di tahun itu, tahun 672, lahirlah seorang ulama nahwu yang lainnya, yaitu Imam Ibnu Ajrum, pengarang kitab Matan Ajrum. Antum punya kan? Beliau juga lahir tahun 672. Maka para ulama mengatakan mata nahwiyun wa wulida nahwiyun. Seorang imam nahwu wafat, lahirlah imam nahwu yang lainnya. Jadi kita ini, antum para pemuda yang akan menggantikan para ustadz-ustadz yang sudah sepuh, ketika mereka tidak lagi sanggup mengajar, ketika mereka tidak sanggup berdakwah, antum pengganti. Maka antum harus bersemangat. Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahum sabwatun. Innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Allah itu sangat kagum terhadap seorang pemuda yang tidak condong kepada hawa nafsunya. Antum punya hawa nafsu untuk bermaksiat, antum punya hawa nafsu untuk berzina, nauzubillah min dzalik. Antum punya nafsu untuk bermaksiat, durhaka kepada orang tua, untuk jadi orang nakal, namun antum tahan itu. Maka Allah kagum terhadap pemuda yang mereka menahan nafsunya. Hadis ini pernah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan, "I'lam annan nasa qismani." Ketahuilah bahwa orang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syabun la sabwata lahu nasya'alal khairi wajtinabas syarri. Seorang pemuda yang tidak condong kepada hawa nafsunya. Dia senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi berbagai macam kejelekan, kemunkaran. Inilah pemuda yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Allah itu kagum dengan pemuda yang tidak condong kepada hawa nafsunya. Wa hadza nadirun qalilun. Cuman pemuda yang seperti ini sedikit. Iya. Antum melihat pemuda-pemuda di luar sana. Nauzubillah min dzalik. Ada yang apa? Tindiwan, tatoan. Selanjutnya disobek, pakai ranting sambil rokokan di tengah jalan. Antum ada yang pengen kayak itu? Faisal gak pengen? Jangan. Oleh karena itu ya ikhwan, itu termasuk musibah. Itu termasuk musibah. Jadi musibah itu ada dua. Musibah yang mengenai badan kita, kita sakit, itu musibah. Ada lagi musibah yang mengenai agama kita. Seorang tidak mengenal Allah, seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah. Makanya para ulama kita menasihati kita, ketika kita melihat seorang yang tertimpa musibah, baik musibah badan, tangannya cacat misalnya, atau kakinya cacat, atau dia memiliki penyakit yang berbahaya, atau kita melihat seorang pemuda yang tertimpa musibah agamanya, dia jauh dari agama, tangannya penuh tatoan, tiap hari rokokan, nongkrong di pinggir jalan,
Nggangguin orang lewat. Itu musibah. Ada doanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdilan. Alhamdulillahillazi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku, telah mencukupkanku. Mimma btalaka bihi, dari musibah yang Allah berikan kepada orang tersebut, baik musibah agama atau musibah yang berkaitan dengan badan, penyakit dan lain sebagainya. Wa faddalani ala khairin ala kasirin mimman khalaqa tafdilan, dan memberikan keutamaan padaku di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, Balqis Musani, jenis manusia yang kedua, wa wallazi la yakhlu minaz dzunub, pemuda atau orang-orang yang tidak lepas dari dosa. Kita itu tidak lepas dari dosa. Jangan anggap diri antum maksum. Cuman ada dua ini. Yang pertama musirun, yang kedua taibuna. Jenis yang pertama ini, dari jenis pemuda yang kedua, dia musiruna. Pokoknya nggak mau tobat, senantiasa berbuat maksiat terus-terusan. Dikasih tahu ngeyel. Yang kedua taibuna, dia mau bertobat. Oleh karena itu wahai santriku rahimani wa rahimakumullah, kita belajar ilmu agama. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menghilangkan syahwat dan syubhat, untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan untuk mencapai tujuan termulia menuntut ilmu agama. Apa tujuan termulia itu? Apa tujuan termulia menuntut ilmu agama? Apa? Surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, sesungguhnya dagangannya Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannatu, sesungguhnya barang dagangannya Allah itu surga. Antum menuntut ilmu agama capek-capek, ternyata diganjar surga. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Manzumah Qawaid Fiqhiyah menjelaskan pentingnya kita belajar ilmu agama. Kata beliau, "I'lam hudita anna afdolal minan ilmun yusilu syakka anka waddaran." Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah bagi dirimu. Sesungguhnya sebaik-baik nikmat dari Allah, ilmun yusilu syakka anka waddaran, ilmu yang menghilangkan keraguan-raguan pada dirimu dan juga kekotoran dalam hati-hatimu. Wa yakshiful haqqa lizil qulubi, dan dapat membedakan kebenaran dari kebatilan yang ada pada diri kita. Wa yusil abda ilal matlubi, dan menyampaikan kita pada tujuan termulia dari belajar ilmu agama, yaitu surga. Sehingga ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan tiga hal. Ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan tiga hal. Yang pertama, menjauhkan kita dari syahwat dan syubhat. Menjauhkan dari syahwat dan syubhat. Karena syahwat itu akan merusak hati kita, sehingga membuat kita malas baca Al-Quran, malas sholat sunnah, malas puasa sunnah, malas berbakti kepada orang tua, malas belajar, malas murojaah. Itu akibat syahwat. Sementara syubhat itu akan membuat seorang ragu dalam beragama. Jadi ini dihilangkan syahwat dan syubhat gara-gara ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, membedakan antara hak dan yang batil. Itu tujuan kita belajar ilmu agama, membedakan yang hak dan yang batil. Santri ditanya, lebih baik mana? Membaca Al-Quran setelah sholat subuh atau tidur?
Enggak tahu Ustaz. Enggak tahu. Kalau dia belajar ilmu agama, dia pasti tahu jawabannya. Baik mana? Baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa yusil abda ilal matlub, menyampaikan kita kepada tujuan, yaitu surga. Kemudian masih berkaitan tentang hadis ini, innallaha la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwatun. Ada kisah menarik nanti tentang kisah Nabi Yusuf. Ada yang sudah hafal surat Yusuf? Siapa yang sudah hafal? Arif, mana Arif? Imam Munah. Sudah hafal belum? Nanti kita sedikit menceritakan kisah Nabi Yusuf yang belum pernah diketahui oleh beberapa orang. Seorang pemuda yang menjadi syahwat, yang menjadi syubhat, itu yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda, innafatan syaban, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah i'zan li bisina. Ada pemuda yang gagah perkasa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'zan li bisina, izinkan saya untuk berzina. Ini langsung nembusi Rasulullah ini, nggak main-main ini, karena syahwatnya sudah memuncak. Izin kepada Rasulullah untuk berzina. Ini seorang sahabat yang masih muda. Maka Rasulullah mengatakan, atuhibbu li ummika, apakah engkau ingin ibumu dizinai orang lain? Gimana pendapatmu kalau ibu antum ini dizinai orang? Ridho enggak? Antum ridho enggak? Enggak. La wallahi ya Rasulullah, tidak, saya tidak ridho ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hadisnya Rasulullah menepuk dadanya dan mendoakan, Allahumma gfir dzanbahu, ya Allah ampunilah dosa-dosa pemuda ini. Disuruh Allah, diminta untuk mengampuni dosa-dosa pemuda ini yang meminta berzina. Wa tahhir qalbahu, dan sucikan hatinya dari penyakit syahwat dan syubhat. Wa hasin farjahu, dan jagalah supaya kemaluannya tidak berzina. Akhirnya pemuda ini setelah didoakan Rasulullah tidak berpikir untuk berzina sama sekali. Oleh karena itu, ini diantara doa yang antum harus baca kalau antum terkena penyakit syahwat tadi. Allahumma gfir dzanbi wa tahhir qalbi wa hasin farji. Tinggal diganti dhamirnya. Sehingga wahai santri-santriku, jangan pernah antum berpikir untuk berzina. Jangan pernah. Allah mengatakan, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabilan. Jangan dekati zina, karena zina itu keji dan sejelek-jelek jalan. Sehingga para ulama kita mengatakan zina itu buruk ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, ditinjau dari akal sehat. Jadi kalau akal seorang masih sehat, dia akan mengatakan zina itu keji, fahisyah, keji. Yang kedua, ditinjau dari agama. Zina itu dosa besar. Dalam ayat yang lain, innahu kana fahisyatan wa maqtan. Zina itu dosa besar. Kemudian yang ketiga, menurut adat kebiasaan masyarakat, zina itu jelek. Wa sa'asa sabilan, adat yang jelek. Bukan ditinjau dari adat manusia saja. Adat kewan, tahu kewan? Binatang. Itu juga benci dengan zina. Ada kisah dari Amr bin Maimun. Amr bin Maimun ini ulama yang wafat di tahun 75 Hijriah. Beliau pernah melihat suatu hari, ra'aitu fil jahiliyati kirdatan. Dulu di zaman jahiliyah, aku melihat seekor kera. Ijtamat alaiha kirodatun. Satu kera dirubung, dikumpuli, dikeroyok banyak
kera. Jadi ada satu kera dikeroyok banyak kera. Qad zanat, keranya ini telah bersih. Farojamuha, maka kera-kera yang banyak ini merajam kera satu. Jadi hukum rajam itu bukan hanya untuk manusia saja, untuk kera. Farojam tuhuma'aha, maka Amr bin Maimun ngambil batu dan dirajam. Oleh karena itu, agama Islam itu menutup pintu-pintu zina. Iya. Jangan kok antum lihat film-film yang berbahaya. Agama Islam menutup pintu-pintu tersebut. Kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Kemudian yang terakhir, kita selesaikan membahas hadis ini saja dulu. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah jelaskan kisah beliau dalam Al-Quran. Seorang pemuda, Nabi Yusuf pemuda, jangan salah, dia meninggalkan syahwat ketika diajak berzina oleh seorang wanita. Maka Allah kagum dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman. Ketika Nabi Yusuf telah mencapai usia muda, kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi Nabi Yusuf itu masih muda. Nabi Yusuf muda, tampan. Antum juga tampan, insyaallah. Tampan. Bagaimana ketampan Nabi Yusuf? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad utiya syatral hasani. Nabi Yusuf itu diberi setengah ketampanan manusia. Sehingga para ulama itu berselisih itu. Siapa manusia yang paling tampan? Ada yang bilang Nabi Adam, ada yang bilang Nabi Muhammad, ada yang bilang Nabi Yusuf. Tapi yang jelas intinya Nabi Yusuf tampan. Antum juga tampan. Namun lebih tampan Nabi Yusuf. Siapa? Faisal. Kalau Faisal itu jangan diragukan, tampan dia, masya Allah. Cuman antum mau tahu bagaimana ketampanan Nabi Yusuf? Untuk mengukur ketampanan Nabi Yusuf dengan antum, misalnya, ketika istri raja yang ingin mengajak berzina Nabi Yusuf, namanya Zulaikha, bahasa Arabnya Zulaikha. Suaminya namanya Kitfir. Jadi Zulaikha itu punya suami namanya Itfir. Afwan, Itfir. Itfir itu rajanya. Ini Zulaikha dan suaminya Itfir punya budak namanya Nabi Yusuf budak. Nah, tiba-tiba ada mak-mak, ya mak-mak, ibu-ibu atau ya gadis-gadis gosip. Ya, biasa ibu-ibu suka gosip. Kok bisa ratu yang cantik, yang baik hati? Antum jangan kira kalau istrinya Itfir itu wanita jelek yang suka berzina, enggak. Nanti anak ceritakan. Kok bisa mau sama budak? Maka Zulaikha memanggil ibu-ibu tadi, ummahat tadi yang gosip. Diundang makan-makan. Dikasih apa? Dikasih pisau satu-satu. Kemudian Zulaikha mengatakan, qolati khruj alaihinna. Keluarlah wahai Yusuf. Nabi Yusuf keluarin. Apa yang dilakukan wanita-wanita ini? Mak-mak ini? Potong ini saking tampannya ini. Jadi kalau antum mau ngetes ketampanan antum, sangat jauh. Antum dilihat wanita aja, jangan kan motong tangan, malah motong buah.
Iya. Kemudian wanita itu mengatakan, qulna hasya lillah. Mereka mengatakan maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ma hadza basyaron, ini bukan manusia lagi ini. In hadza ila malakun, ini seorang malaikat. Saking tampaknya Nabi Yusuf. Ini mukadimah aja. Kembali lagi. Jadi Nabi Yusuf intinya tampan. Kemudian Zulaikha. Antum pernah baca surat Yusuf? Sebelum saya ceritakan, masih ada waktu. Bagaimana menurut antum tentang Zulaikha ini? Ini wanita baik atau wanita jelek? Loh kan dia ngajak zina Nabi Yusuf. Gimana? Khilaf. Ngetes. Ya. Jadi istrinya suaminya Zulaikha yaitu Kitfir atau Itfir, dia seorang laki-laki yang dikatakan oleh para ulama la ya'tin nisa wa la yuladu lahu. Kitfir atau Itfir, dia itu seorang laki-laki yang penyakit impoten. Apa impoten? Ada yang penyakit impoten ini? Jadi impoten itu apa ini? Ini ilmu. Innallaha la yastasi minal haq. Allah tidak malu tentang kebenaran. Impoten itu senjatanya tidak bisa berdiri. Artinya tidak bisa berhubungan badan. Ya. Jadi selama ini Zulaikha nikah dengan suaminya tidak pernah berhubungan badan. Sama sekali nggak pernah. Seorang wanita tentunya pengen nikah itu di antar tujuannya itu. Lah ketika itu Nabi Yusuf jadi budak, tiap hari mandang Nabi Yusuf yang tampaknya Masya Allah, yang dilihat oleh ibu-ibu tadi langsung motong ini tiap hari nih cobaannya berat sekali nih. Coba antum misalnya, antum mau nikah nggak? Faisal mau nikah? Antum nikah misalnya, punya istri antum nggak bisa diajak berhubungan badan. Loh, nanti anak ceritakan di antara bentuk aib nikah itu wanita tidak bisa diajak hubungan badan. Kok bisa Ustaz? Pintunya tertutup. Ya, udah paham itu. Bahasa pintu tahu. Jadi antum selama ini nikah cuma nikah tok, nggak bisa berhubungan badan karena pintunya tertutup. Terus antum punya budak cantik, Masya Allah, putih, mulus, namun bakara sapi betina. Bukan. Ini antum punya budak gitu. Apa nggak tertarik antum? Gak normal loh. Makanya dalam ayat Allah mengatakan wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Zulaikha menggoda Nabi Yusuf yang ada di rumahnya. Wa ghallaqatil abwaba, langsung ditutup pintu-pintunya. Wa qalat haytalak, Yusuf kemarilah. Budak dipanggil majikan. Qala ma'azallah, Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana maswaya, sesungguhnya suamimu yaitu Tuhanku telah berbuat kebaikan bagiku. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang zalim tidak akan beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Zulaikha itu sudah berhasrat kepada Nabi Yusuf. Nah, ini kita bahas nanti ayatnya karena ada sedikit faedah tentang bahasa Arab. Jadi intinya Zulaikha pernah mengajak berzina Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf menolak. Pemuda menahan syahwatnya. Dan ketika antum menahan syahwat antum di usia muda, antum tunggu masanya untuk menikah nanti.
antum persembahkan untuk satu-satunya. Iya. Antum akan merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Iya. Nabi Yusuf ketika itu di akhir ceritanya menikah dengan Zulaikha. Iya. Suaminya Zulaikha ini meninggal. Kemudian mereka menikah. Ketika malam pertama, maka Nabi Yusuf mengatakan, "Alaisa hadza khairan mimma kunti turidina." Kalau bahasa kita, bukankah ini lebih baik daripada keinginanmu dulu mengajak aku berzina? Sekarang sudah halal ini. Jadi Zulaikha ini bukan wanita jelek, bukan wanita jahat, bukan wanita pezina, wanita baik. Maka beliau menjawab, "La talumni fa inni kama tara kuntum ra'atan hasna'a jamilatan." Jangan engkau cela aku. Aku ini seorang wanita sebagaimana yang kau lihat setiap hari, seorang wanita yang baik, yang cantik. Walakin sahibi layati nisa, akan tapi suamiku tidak dapat berhubungan badan denganku. Maka dikatakan, ini di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, silakan antum lihat nanti, ketika menjelaskan surat Yusuf ayat 56 kalau nggak salah. Maka di akhir cerita, Nabi Yusuf mendapatkan Zulaikha ini masih perawan, masih gadis, belum pernah berhubungan badan dengan suami, dan dia melahirkan 2 orang anak. Masya Allah. Makanya kalau antum digoda wanita, Faisal sini. Jawabannya apa? Ini akhafu. Aku takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Di antaranya syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seorang warajulun da'athum ra'atun zatu jamalin wa mansabin. Zatu jamalin wa mansabin. Pemuda yang diajak wanita yang cantik, punya kedudukan, wanita yang mulia untuk berzina. Lalu dia jawab, ini akhafullah. Masya Allah. Makanya dari kisah tadi, kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha tadi, ada faedah yang pertama. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Qawaidul Hisan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Antum di usia muda meninggalkan kemewahan di usia muda, meninggalkan slogan para pemuda, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Ini kaidahnya yang 2-3 benar. Tua kaya raja nggak apa-apa, mati masuk surga impian ki. Tapi muda foya-foya, menghambur-hamburkan harta, bersenang-senang dengan wanita, berzina sepuasnya, itu bukan slogan pemuda. Kita tinggalkan itu, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kita gunakan waktu kita menghafal Al-Quran, belajar. Nanti di undangan Faisal nikah dengan fulanah, hafal 30 juz Al-Quran misalnya, hafizah. Itu akan diganti dengan yang lebih baik. Daripada antum menggunakan masa muda antum foya-foya, dapatnya wanita yang tidak baik. Jangankan hafizah, Al-Fatihah aja tidak hafal. Allah. Kemudian faedah yang kedua tentang bahasa Arab ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi.
Zulaikha telah berhasrat kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf kalau tidak melihat tanda kebesaran Allah, dia tentu berhasrat kepada Zulaikha. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan Nabi Yusuf juga berhasrat kepada Zulaikha. Bahkan Nabi Yusuf sampai duduk di atas pahanya Zulaikha. Dan ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kaidahnya para nabi itu maksumun minal kabair. Para nabi itu terjaga dari dosa-dosa besar. Mendekati zina itu dosa besar. Lalu bagaimana yang benar? Kita tinjau dari bahasa Arab. Laula itu kata para ulama lugha harfu imtina'in li wujub. Apa itu harfu imtina'in li wujub? Huruf untuk membatalkan jumlah kedua. Huruf untuk membatalkan jumlah kedua. Misalnya gini, ana mengatakan laula abuka la darabtuka. Laula abuka la darabtuka. Kalau bukan karena ada bapakmu, bukan karena ada ayahmu, abimu, aku pukul engkau. Maka kalimat aku pukul engkau itu dihilangkan, dinafikan. Maka ini terjadi pemukulan tidak? Tidak. Sehingga ayat ini dijelaskan oleh para ulama, walaqad hammad bihi. Zulaikha itu berhasad kepada Nabi Yusuf. Walaula an ra'a burhana rabbi la hamma biha. Kalau karena bukan melihat tanda kekuasaan Allah, niscaya Nabi Yusuf berhasrat kepada Zulaikha. Maka hasratnya Nabi Yusuf ini dihilangkan, dinafikan. Sehingga Nabi Yusuf itu tidak berhasrat sama sekali dengan Zulaikha. Dan ini bentuk penjagaan Allah kepada Nabi. Sengaja tadi kita singgung dari awal tentang bahasa, supaya antum semakin cinta terhadap bahasa. Karena ulama kita matan Imam Asy-Syatibi, inna syari'ata arabiyatun. Sesungguhnya syariat kita berbahasa Arab. Bahasa syariat kita Al-Qur'an, Sunnah, perkataan ulama bahasa Arab. Fa in kanat arabiyatan, kalau syariat kita berbahasa Arab semua, fala yafhamuha haqqal fahmi ila man fahimal lughatal arabiyyata haqqal fahmi. Maka tidak mungkin seorang memahami Al-Qur'an, Sunnah dan juga perkataan para ulama dengan baik dan benar kecuali yang memahami bahasa Arab. Sehingga Imam Tobari kalau nggak salah, beliau mengatakan ajibtu liqaumin yaqra'ul Qur'an wa la yafhamu ma'anihi. Aku itu heran, merasa aneh dengan suatu kaum yang membaca Al-Quran khataman tiap hari, namun nggak paham maksudnya. Kaifa yatalazzatu bihi, bagaimana dia akan menikmati bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang terakhir, sebagaimana yang Anda sajikan tadi istrinya suaminya Zulaikha itu apa penyakitnya? Impoten. Para ulama ketika membahas masalah fikih membuat babul uyubi fi nikah, bab aib dalam nikah. Dan itu boleh dinaikkan ke hakim untuk dibatalkan pernikahannya. Di antaranya dibagi menjadi 3. Yang pertama khusus laki-laki, yang kedua khusus wanita, yang ketiga antar laki-laki dan wanita ada ini. Contohnya khusus laki-laki, maktu'u zakar. Jadi senjatanya putus. Ini bisa dibatalkan pernikahannya. Hati-hati antum. Kemudian atau aninun tadi itu impoten. Kalau orang yang impoten dia ditunggu 1 tahun untuk berobat. 1 tahun nggak sembuh-sembuh, dinaikkan ke pengadilan agama, dibatalkan pernikahan. Maka ada yang punya penyakit ini, impoten ini, silakan berobat. Kemudian yang untuk wanita, itu yang Anda jelaskan tadi, pintunya tertutup. Antum silakan rujuk ke kitab fikih pembahasan kitabun nikah ada itu. Pintunya tertutup, entah tertutup dengan daging atau tulang,
Nah, sehingga tidak bisa antum buka. Ya itu aib. Ya, karena sampaikan nanti jangan-jangan antum punya istri kayak gitu. Kemudian yang terakhir, yang laki-laki wanita juga ada seperti gila, junun. Jadi kalau antum istri antum gila nanti ya boleh dibatalkan pernikahan atau antum gila. Nah, jangan sampai gila. Itu tadi pembahasan tentang innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Allah itu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki hawa nafsu atau dia menahan hawa nafsunya. Oleh karena itu jadilah para pemuda yang menahan hawa nafsu antum gunakan masa muda antum untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga antum tidak menyesali masa muda antum. Insyaallah besok kita akan bahas bagaimana seorang ulama yang menyesali masa mudanya. Disebutkan dalam bait syair dan ini pernah kita bahas juga dalam kitab nahwu. Faya laita syababa yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan silakan ditulis, insyaallah dijawab di sesi ketiga insyaallah. Sekian, ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.